Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Bala Waga, kelompok bait tentang orang bodoh. Bait 72. Yawa dewa anattaya nyatang bala sajayati hanti balas sasukang sang Muddham massa wipatayang. Bait 72 artinya, orang bodoh mendapat pengetahuan dan kemasyhuran yang menuju kepada kehancuran. Pengetahuan dan kemasyhurannya itu akan menghancurkan semua perbuatan baiknya dan akan membelah kepalanya sendiri. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 72 oleh Buddha Gautama. Kisah Sathikuta Peta. Murid utama Mahamoggallana melihat makhluk setan atau peta yang sangat besar ketika sedang menerima dana makanan bersama Lakkhanathera. Berkenaan dengan hal ini, Sang Buddha menjelaskan bahwa makhluk itu bernama Sathikuta. Pada salah satu kehidupannya yang lampau, adalah seorang yang sangat berbakat melempar batu. Pada suatu hari, dia minta izin dari gurunya
untuk menguji keterampilannya. Gurunya berkata agar tidak melempar seekor sapi atau manusia yang akan menyebabkan dia harus membayar kerugian kepada pemiliknya atau saudara-saudaranya. Tetapi disarankan untuk mencari sasaran yang tidak ada pemiliknya atau tidak dijaga. Ketika melihat seorang paceka Buddha, orang bodoh itu berpikir bahwa paceka Buddha tidak mempunyai pemilik atau penjaga, adalah seorang sasaran yang tepat. Maka dia melempar sebuah batu kepada paceka Buddha yang sedang berpindah patah. Batu itu masuk ke dalam satu telinga paceka Buddha dan keluar pada telinga satunya. Paceka Buddha itu meninggal dunia begitu sampai di wihara. Pelempar batu itu mati dibunuh oleh pengikut-pengikut paceka Buddha dan ia dilahirkan kembali di neraka Awici. Setelah itu, dia dilahirkan kembali sebagai makhluk setan. Dan sejak itu, dia mengalami akibat dari perbuatan buruk yang telah dilakukan. Sebagai makhluk setan dengan kepala yang sangat besar dan selalu dipukul dengan palu yang membara. Pada akhir penjelasan, Sang Buddha berkata, "Bagi orang bodoh, keterampilan atau pengetahuan tidak ada gunanya. Hal itu hanya akan membahayakan dirinya sendiri." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 72 berikut. Orang bodoh mendapat pengetahuan dan kemasyhuran yang menuju kepada kehancuran. Pengetahuan dan kemasyhurannya itu akan menghancurkan semua perbuatan baiknya dan akan membelah kepalanya sendiri. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang